Kak Amin, apakah sudah bagus suaranya, Kak? Masih putus-putus, Mas. Berebut, Mas. Terus, kamu cek. Teman-teman, apakah suaranya sudah bisa diterima dengan baik? Alhamdulillah sudah, Mas. Oke, coba tak roll call. Bagus Kak Amin ya. Siap, saya jelaskan. Kameranya apa namanya? Yang hadir daftar hadir di sini. Coba. Yang sudah hadir. Baik, kakak sekalian, sebelum kita mulai, kita roll call dulu kehadiran dari kakak sekalian dari Kuartir Cabang se-Jawa Timur. Menurut konfirmasi, hampir semuanya sudah hadir. Coba kami absen dulu melalui secara daring ini, kakak sekalian. Dari Pacitan, apakah sudah hadir? Teman-teman, misalnya nanti kami roll call bisa menyalakan mic-nya dari masing-masing wilayah. Apakah Pacitan hadir? Sepertinya Pacitan belum hadir. Ponorogo? Hadir, Kak. Siap, Ponorogo sudah termonitor. Trenggalek? Ya, ini ada Elvira Dania BP Trenggalek ya, sudah hadir ya. Dari Tulungagung? Tulungagung. Hadir, Tulungagung sudah ada, Kak. Hadir. Warcap sama Humas sudah ada. Dari Blitar? Hadir. Siap, Kak Broto. Dari Warcap Kediri? Kediri apakah ada? Oke, belum nampak di sini. Mohon yang belum pakai rename dari masing-masing WhatsApp supaya kami mudah memantau. Kediri masih belum tampak di Zoom. Kemudian Malang? Hadir, Kak. Siap, Kak. Lumajang? Hadir Kak, siap. Siap, terima kasih, Kak. Dari Jember? Jember belum. Jember ada, Kak Nawawi. Jember ada tadi kayaknya. Siap. Kak Nawawi sepertinya masuk di akun ada tertulis nama. Banyuwangi? Banyuwangi belum masuk. Bondowoso tadi sudah hadir di chat. Hadir. Siap, Kak. Terpantau. Kemudian dari situ Bondo?
Bondo, apakah monitor? Itu Bondo belum masuk. Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Hadir, Hadir, Kak. Kak. Siap, Kabupaten hadir. terima kasih. Probolinggo sudah kami himpun. Pasuruan, Hadir untuk Pasuruan. ya, terima kasih Kak. Kabupaten kota. Kabupaten Pasuruan Kak. Kemudian Sidoarjo, Hadir. terima kasih. Mojokerto, Kabupaten Kabupaten Mojokerto Kak. belum. Warcap Mojokerto ada tapi belum menyalakan mic sama videonya Kak. Hadir. Jombang, apakah sudah ada di Hadir. Jombang hadir. siap? Jombang hadir. Nganjuk Kak. Hadir Nganjuk. Baik, terima kasih Kak. Kemudian Madiun, apakah ada di tempat? Warcap Madiun, oh enggak ada kota. Warcap Madiun belum hadir. Magetan sudah hadir. Ya, Kabupaten Madiun belum hadir. Kemudian Ngawi, belum hadir. Bojonegoro, apakah ada di tempat? Belum. Bojonegoro. Bojonegoro hadir, Kak. Siap, terima kasih. Warcap Tuban, barusan hadir. terima kasih. Lamongan, Siap, Kak. Lamongan hadir. terima kasih Kak konfirmasinya. Terima kasih. Kemudian Warcap Gresik, hadir nomor 3 Kak. Oh, Gresik. Hadir, Kak. Siap. Terima kasih. Bangkalan, Warcap Bangkalan. Warcap Bangkalan belum hadir. Hadir. Warcap Sampang. Sampang juga belum hadir. Sampang belum. Pamekasan Kak. Pamekasan Pamekasan belum hadir juga. Kota Kediri apakah hadir? Kediri kota. Kota Kediri belum hadir. Kota Blitar. Kota Blitar apakah sudah ada? Kota Blitar juga belum hadir. Kota Malang Kak. Siap, dengan Kak Tita ini di akun. Baik. Sudah hadir, Kak. Oke. Kota Probolinggo apakah sudah ada di ruang daring? Itu Probolinggo. Kabupaten Kota. kota itu. Kota. Warcap itu. Kota. Ya, itu. Yang ini Warcap Kabupaten Kak. Kabupaten. Kota Probolinggo Kota belum ya. belum Kak. Kota Pasuruan Kota belum. oh iya belum Kak. Siap. Kota Mojokerto apakah ada di tempat? Kota Mojokerto. Iya, belum ada Kak. Kota Madiun Hadir sudah. siap. Hadir, Kota. Kak Reza Alfandi. Kota Surabaya apakah hadir? Belum. Surabaya. Kota Batu apakah ada? Baik, belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, saya bisa usahakan siang mungkin atau saya sebelum Surabaya di pakai jam maghrib ini nanti sampai malam ada acara ya gitu. Iya, Baik, Itu Kota kata- Batu barusan masuk. anu dari Bang Jombang. Itu kan Bang Jombang. Siap. Besok Terima kasih Kak. pagi, tak usahakan pagi lah besok ya, besok pagi ya. Ya, besok ya. Gitu.
Sebelum Surabaya karena Assalamualaikum. Yang hadir 22 Kak. Yang 22. belum hadir 16. 16 ya. Ya, kita mulai aja ya. Siap. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya puasanya betul-betul dihayati nih. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Salam. Ya, biar semangat, tidak ngantuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Kak Amin selaku Ketua BP Brigade Penolong Jawa Timur, kakak-kakak dari dan kota, dari unsur Wakil Ketua Abdimas, dan kakak dari unsur Brigade Penolong Kabupaten Kota. Saya doakan semua yang ikut Zoom pada siang hari ini diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah rezeki yang banyak dan barokah, puasanya betul-betul diterima menjadi fitrah ketika selesai ibadah Ramadan. Kakak yang saya hormati, saya ingin memanfaatkan rapat siang hari ini tidak lama-lama karena puasa ini rasanya kalau lama-lama nanti bahasanya burung dadali akeh teleke Kak Jazuli dari nggak play itu ya. Makanya tidak boleh teman-teman. Tunjuk poin saja. Dari saya nanti disambung oleh Kak Amin. Yang pertama saya sampaikan bahwa terkait kita peran serta membantu pemerintah dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Gerakan Pramuka akan membentuk posko karya bakti lebaran. Namanya seragam semuanya posko karya bakti lebaran. Ya. Yang mana posko ini tolong Kuarcap Kap Kota untuk ikut mendirikan ya, posko karya lebaran ini. Kegiatan ini di bawah komando tanggung jawab Kuarcap Kabupaten dan Kota masing-masing. Dan itu rapat ini tolong nanti dilaporkan, diinformasikan pada kakak ketua, karena rata-rata ketua Kuarcap kita ini sudah wakil bupati yang banyak. Ya, tolong diinformasikan sehingga keberadaan kegiatan posko karya bakti lebaran ini diketahui atasan, syukur bisa lapor menginformasikan kepada Kamabicap masing-masing, sehingga eksistensi Pramuka dalam membantu masyarakat dan pemerintah ini betul-betul dirasakan dan diketahui. Tidak hanya dirasakan manfaatnya, tapi diketahui. Karena itu Wadah Pramuka, saya berharap minimal 1 posko atau lebih sesuai kebutuhan, dan kegiatan ini barangkali lebih tepat kolaborasi dengan pejabat setempat dari unsur Pemkas, ada Pol PP, ada BPPT, Polres, dan Kodim, sehingga keberadaan kita tidak berdiri sendiri tapi bergabung dengan stakeholder ada di kabupaten dan kota. Kakak yang saya hormati, sesuai dengan edaran dari Kuarnas maupun Kuarda bahwa posko karya bakti lebaran 1446 ini akan dilaksanakan mulai dari H-7 sampai dengan 7. H-7 Idul Fitri berarti mulai tanggal 24. Sekarang ini tanggal 26. Yang rapat ini terlambat karena mohon maaf, hari yang lalu saya full keliling. Sehingga hari ini bisa mengadakan rapat
Jadi kita mulai sebenarnya sudah mulai tanggal 24 kemarin, min 7 sampai dengan plus 7. Plus 7 nanti tanggal 7 April. Harapan kami kakak agar melibatkan dari unsur gugus depan, satuan karya, brigade penolong, dan kawan-kawan yang peduli pramuka yang peduli di wilayah masing-masing. Saya yakin sesuai kabupaten dan kota mempunyai kebiasaan hal yang sudah berlaku sebagaimana biasanya, tidak sama antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain karena keberadaannya biasanya kadang-kadang kita lebih aktif BMI-nya, kadang BPBD-nya. Nah, pramuka koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang berikutnya perlu kami sampaikan terkait layanan bakti sosial dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu layanan pemudik. Hendaknya kita bisa memberikan tempat beristirahat, tempat beribadah, syukur-syukur ada takjil dan buka yang ada di lokasi bisa bersinergi, barangkali lebih tepat. Mohon maaf, saya lihat di daerah-daerah di kabupaten kota itu ada lembaga-lembaga yang mengadakan buber bagi takjil. Itu kiranya saya lihat banyak di muka sekolah, di muka perempatan, itu bisa ditarik, diajak gabung dengan tempat kita di posko, sehingga bisa bersinergi, tidak pramuka itu membiayai sendiri, ya, mengajak pihak-pihak yang mengadakan takjil buka yang biasa dibagi menjelang buka, menjelang maghrib. Kemudian juga terkait dengan layanan pemudik ini, ruang istirahat, syukur-syukur ada ketika hari raya nanti utamanya mungkin musik atau mainan anak-anak, fasilitas sehingga mereka tidak jenuh, ya. Khusus untuk pemudik sepeda motor, pemudik mobil maupun yang sifatnya darat ini kiranya disuruh dengan Pol PP, polisi, tetapi untuk yang daerah-daerah ada pelabuhan ini otomatis dengan pihak pelabuhan seperti kemarin di Situbondo di Pelabuhan Jangkar, Gubernur hadir dengan Dinas Perhubungan Provinsi, karena tidak semua kabupaten dan kota punya laut, ya, sedikit, tapi yang wilayah tapal kuda Madura, kebetulan di Madura belum ada yang hadir. Izin saya menyapa kembali dari kawan-kawan keluarga yang di daerah tadi Bangkalan, Pamekasan, Sampang belum hadir. Sudah hadir sekarang? Belum. Sumeneb? Ya, ini Madura belum ada yang gabung. Itu yang layanan pemudik. Kemudian terkait kegiatan-kegiatan santunan masyarakat dan anak yatim, barangkali ini tergantung daerah yang sudah punya penggalangan dana atau punya kas yang bisa dibagikan kepada yatim dan duafa, monggo sebelum Idul Fitri agar keberadaan pramuka ini betul-betul membantu masyarakat miskin dan duafa. Untuk layanan wisatawan ini biasanya setelah hari raya ini layanan kepada wisatawan ini terutama informasi peta-peta jalan yang aman, jalan yang alternatif, ini perlu dikoordinasikan, pramuka membantu Dishub maupun Polres Lantas agar masyarakat tidak terjebak kemacetan atau memecah arus, tolong menyatu dengan aparat Polri atau perhubungan. Kemudian tempat istirahat dan tempat ibadah ini saat wisata yang saya tahu di Padet itu Ubalan ada musola, barangkali pasang papan supaya mereka yang jauh-jauh wisata tapi tidak meninggalkan ibadahnya. Kadang-kadang larut dengan hiburan, ya, senang-senang hari raya tidak ingat sholat ini. Kemudian saya mohon kepada kuartir cabang hendaknya mendorong gugus depan, ya, Pangkalan Saka yang berada di jalur mudik atau jalur wisata membuat posko mungkin dekat sekolah di Gudep, ya,
sehingga keberadaan Pramuka ini di tempat-tempat wisata yang dekat itu bisa membantu mereka yang membutuhkan bantuan informasi atau pertolongan pertama, ya ini dengan koordinasi terutama PMI. Terkait program posko ini, saya mohon hendaknya masing-masing kabupaten dengan Cilacap ini menyusun program layanan mudik berdasarkan program sosial kemanusiaan, kesakaan maupun program bela negara sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing satuan karya. Pendek kata, apa potensi yang ada bisa disumbangkan, bisa dibaktikan untuk kegiatan posko. Dan saya harapkan masing-masing posko memberikan layanan program yang menarik lah, ya minimal supaya tidak jenuh. Yang di tempat-tempat itu saya sampaikan tadi minimal ya musik-musik yang sesuai suasananya, orang sambil istirahat mendengarkan musik supaya menghilangkan kepenatan para pemudik. Kemudian juga saya mohon pengelola program posko ini tetap mengedepankan bagaimana citra Pramuka ini citra yang positif. Ya. Tolong adik-adik yang ikut di posko dibekali, tidak terjadi, mohon maaf, celometan omong-omong yang tidak enak atau terpancing emosi ketika memberikan pelayanan. Ayolah kita buat simpatik dari Pramuka ini agar para pemudik ini terlayani dengan baik dan ada kesan yang baik terhadap Pramuka dalam membantu pemerintah, membantu Pemkab, Pemkot, polisi maupun dengan BMI. Ibu Bapak yang saya hormati, barangkali itu hal yang sifatnya umum saya sampaikan, utamanya terkait keposkoan, terkait pelayanan pemudik. Selanjutnya untuk bagaimana publikasi, penerangan, informasi-informasi pelayanan ini, saya mohon Kak Amin untuk memberikan tambahan keterangan, penjelasan kepada kakak yang peserta rapat. Kemudian setelah itu baru nanti saya mohon masukan dari peserta rapat. Monggo, saya persilakan Kak Amin. Baik, Bunga Selasih dalam mozaik. Terima kasih Kak Jazuli yang baik. Siap. Oke. Kita baca Amin setelah baca Fatihah. Mudah-mudahan Kak Amin main barokah. Amin. Oke. Kak Jazuli yang saya hormati, kakak sekalian di cabang-cabang yang sudah bergabung di platform Zoom pada sore hari ini. Terima kasih luar biasa supportnya bisa hadir lebih dari 80% cabang-cabang yang ada di Jawa Timur terkait dengan koordinasi kesiapan dan laporan barangkali nanti terkait dengan tindak lanjut dari surat edaran baik yang dari kuartir nasional maupun yang dari kuartir daerah Jawa Timur. Saya kira kakak-kakak yang di cabang ini kemarin juga menerima surat langsung dari kuartir nasional dan tentu juga sudah menerima surat dari kuartir daerah. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita diminta untuk ikut pencanangan kegiatan karya bakti lebaran KBL 2025 ini secara nasional gitu ya, oleh kuartir nasional Gerakan Pramuka. Kak Jazuli yang saya hormati dan teman-teman peserta rapat koordinasi yang saya banggakan, saya menambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jazuli tadi, yaitu terkait dengan teknis dan juga masalah publikasi dan dokumentasi gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Jazuli bahwa untuk kegiatan KBL 2025 ini tadi sudah apa saja yang bisa dilakukan sudah disampaikan oleh Kak Jazuli, dan tidak kalah pentingnya kakak sekalian untuk supaya apa yang sudah kita laksanakan itu nanti bisa terpublish atau diketahui oleh masyarakat umum. Maka nanti pentingnya media dan juga publikasi yang kita bisa lakukan sebagai bentuk mendorong gitu ya, citra Gerakan Pramuka khususnya di Jawa Timur gitu ya, dengan cara membuat atau mengunggah konten-konten
atau berita-berita gitu ya, baik itu foto maupun video yang nanti bisa diunggah di platform-platform media sosial baik yang dimiliki oleh kuartir cabang maupun nanti link yang disiapkan barangkali dari kuartir daerah gitu ya, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu bisa diketahui oleh pramuka-pramuka yang lain atau masyarakat umum yang ada di tempat lain gitu ya, dan tidak kegiatan nasional gitu ya. Kami berharap apa yang dilakukan oleh teman-teman di cabang itu terdeteksi atau terdokumentasi di tingkat kuartir nasional, karena bisa jadi itu nanti bagian dari penilaian keaktifan dan keterlibatan pramuka di Jawa Timur itu seberapa banyak gitu ya, sehingga nanti itu bagian dari peran aktif kita gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan konten atau berita yang disusun oleh kakak-kakak nanti di tempat masing-masing di cabang-cabang itu bisa diunggah melalui IG, Instagram, atau Facebook, Twitter, TikTok, atau YouTube gitu ya, yang berisi atau di websitenya kakak-kakak sekalian di kuartir, yang itu bisa berisi pemberitaan-pemberitaan, kegiatan-kegiatan terkait dengan karya bakti Lebaran ini yang tahun 2025. Kemudian juga tahun 2024 atau 2023 kemarin itu juga kita melaksanakan kegiatan karya bakti Lebaran ini karena memang kegiatan ini sifatnya rutin gitu ya, setiap tahun itu kita laksanakan. Dan yang menarik di tahun-tahun sebelumnya itu adalah adanya live report gitu atau siaran tunda juga nggak apa-apa gitu ya, yang penting adik-adik itu dilatih gitu ya, mereport atau melaporkan secara langsung di lapangan gitu ya, misalnya kondisi lalu lintas atau kondisi pelabuhan penyeberangan atau kondisi terminal atau kondisi tempat wisata itu seperti apa gitu, sehingga bisa membantu masyarakat yang lain gitu ya, yang akan melewati atau berkunjung atau menuju ke lokasi yang dilaporkan tadi itu mendapatkan informasi tambahan. Oh ya, ini posisinya sedang ramai atau sedang sepi gitu ya, sehingga bisa terdeteksi lebih awal, itu bisa dihindari atau bisa diteruskan perjalanannya. Itu kemudian itu yang sangat menarik, yang adik-adik juga bisa belajar live report ya, liputan langsung. Kemudian juga kakak sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah melaporkan hasil dari kegiatan aktivitas yang sudah dilalui itu melalui Google Form nanti yang mungkin akan di-share oleh teman-teman juga dari tim Warga Jawa Timur, yang itu nanti berkaitan dengan masalah pemberian penghargaan atau sertifikat kepada adik-adik yang terlibat gitu ya. Jadi sangat penting ini diberikan kepada adik-adik sebagai bukti bahwa telah ikut serta mengikuti kegiatan karya bakti Lebaran. Kemudian kakak-kakak sekalian, yang tidak kalah pentingnya juga adalah tadi sudah disinggung oleh Kak Jazuli untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya, yang nanti kita itu pramuka bisa mendirikan posko sendiri atau bergabung dengan posko lain yang stakeholder lain yang sudah ada di sana, misalnya kepolisian, BPBD, kemudian atau lembaga pemerintahan yang lain yang kebetulan sudah mendirikan posko di situ, sehingga kita bisa bergabung ke sana. Atau pramuka bisa mendirikan posko sendiri secara mandiri apabila secara sarana prasarana dan dukungan anggaran itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan dan tekankan adalah pentingnya setiap peserta yang diikutkan dalam kegiatan ini nanti diterbitkan surat tugas dari kuartir cabang gitu ya, sehingga nanti bisa memudahkan untuk mendeteksi, melaporkan
dan itu bisa dijadikan sebagai dasar kami untuk memberikan piagam penghargaan. Ini kami berharap teman-teman yang ada di kuartir cabang bisa menerbitkan surat tugas gitu ya pada adik-adik yang terlibat di dalam KPL 2025 ini. Dan paling akhir supaya di dalam melaksanakan kegiatan ini adik-adik diwanti-wanti supaya mengikuti prosedur yang berlaku, kemudian menjaga keamanan, menjaga keselamatan dirinya gitu ya, supaya di dalam melaksanakan kegiatan ini nanti tetap aman, selamat hingga akhir kegiatan nanti selesai, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu Kak Jazuli tambahan dari saya gitu ya. Semoga nanti kegiatan Karya Bakti Lebaran 2025 ini bisa kita laksanakan dengan baik. Warcap-warcap juga ramai terlibat gitu ya untuk mendukung program pemerintah untuk mudik Lebaran dan balik Lebaran. Terima kasih Kak Jazuli, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, usul saran dan masukan dari teman-teman semua. Arahan-arahan untuk pembekalan kawan-kawan kakak-kakak yang ada di daerah, terutama laporan nanti supaya reform yang ada, kemudian yang live report itu nanti juga syukur-syukur nanti saya ada kegiatan ketika menolong kegiatan yang menarik, yang sekiranya perlu diviralkan biar pramuka ini kegiatannya itu menjadi contoh masyarakat bahwa ini kepramukaan itu memang peduli sesama, bukan niat takabur, sum'ah orang bukan, tapi hal yang positif harus dipublikasikan. Oh, pramuka tidak hanya sekedar nyanyi tepuk tangan ya, tetapi betul-betul kegiatannya bermanfaat di masyarakat. Ketika ada orang yang tersesat, ada orang yang sakit di jalan, ada penolong pramuka, dibuat konten ringan-ringan nanti di TikTok-kan supaya seimbang. Mohon maaf, kadang-kadang orang itu hal yang tidak baik tapi karena dikemas baik menjadi baik lagi. Kita yang baikin harus disebarluaskan dalam rangka untuk dakwahnya pramuka. Baik kakak sekalian, barangkali itu saya tambahkan lagi bahwa besok insya Allah dari Kuarda Jatim, kakak mungkin di bawah komando Kak Amin akan kunjungan ke beberapa titik posko kuartir cabang. Ya besok barangkali ini yang kita agendakan ada 4 ke Surabaya, Gresik, Bangkalan, dan Sidoarjo. Mungkin saya berharap barangkali kakak-kakak ini ada wakil ketua, ada dari pengurus warga yang rumahnya di daerah, mungkin bisa ikut monitor lah, seperti yang dari Malang, yang dari Jombang, dari Trenggalek, Kak Maksun, ya itu bisa ya. Mungkin ya saya sendiri mungkin ketika di Jombang, di Mojokerto bisa, sehingga tidak harus ikut yang Kak Amin di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik yang besok ya. Monggo pakaian performance sebagai keluarga turun ya. Ini kan efisien dalam arti kita tidak mengeluarkan dana tapi kegiatannya ada ini. Barangkali itu yang saya sampaikan maupun dari Kak Amin. Monggo masukan dari kakak kabupaten dan kota menyebutkan siapa, dari mana, unsur apa, monggo. Kak Broto tadi yang mulai awal dah hadir tadi, mungkin dari Blitar. Terima kasih kakak. Yeah. Sementara menyimak dulu karena kaitannya juga di Blitar untuk koordinasi dengan pihak terkait masih kita jajaki. Karena biasanya kami yang di Blitar yang terlibat untuk kegiatan pramuka dan yang berada di posko itu teman-teman dari Saka Bayangkara. Jadi BP pun juga pernah kita juga terlibat, tetapi hanya di tidak secara rutin dan tidak membuka posko, memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu di lapangan. Iya. Kita juga bergabung dengan stakeholder yang lain, ya, panitia mungkin di depan pendopo dan lain sebagainya. Demikian Kak informasi.
Makasih Kak Broto dari Kabupaten Blitar ya. Ya, salam Kak Mabigus, Kak Rianto, kawan akrab. Nggih, Karena siap. Dadali suka makan ikan. Nggih, Jadi mantan kepala dinas pendidikan ya. Jadi salam saya ke Kak Rianto ya. siap. Dulu pada Nggih, saya kepala pendidikan. nggih. Tapi sekarang alhamdulillah ya menjadi Jadi bupati lagi, ya. nggih. Insya Allah kalau ke depan insya Allah Blitar pramukanya maju lagi, Kak. Sementara. Pasti. Ya, burung Dadali, burung merpati. Nggih. Kak Jal juga mantan PJ Bupati ya. Iya, siap. Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya yang bertanya. Masing-masing wilayah saya ingin sampling saja dari wilayah Karisidenan Madiun. Saya ingin kesiapannya Madiun yang sudah gabung. Barangkali Karisidenan Madiun saya ingin dari Kak Masun ada wakilnya, Di Trenggalek. Kan ikut Madiun Trenggalek. Ada. Tolong ada yang mewakili dari Trenggalek untuk kesiapan yang paling pinggir. Nggak ada. Kalau itu dari Kabupaten Madiun, ada Trenggalek. Oh iya. Baik, ada, Kak. Tolong kesiapannya untuk kegiatan posko karya bakti Lebaran, monggo. Baik, untuk Kabupaten Trenggalek sendiri, posko karya baktinya itu dilaksanakan mulai besok. Selama 2 tahun ini, Trenggalek itu ikut dengan Basnas Kabupaten Trenggalek, serta polisi, Polres Trenggalek, poskonya. Basnas ikut dilibatkan ya? Ya, Kemudian untuk kegiatan posko yang diikuti berapa lokasi? untuk lokasinya masih menyusul besok. Oh iya. Ya, tolong segera ya Kak ya, karena ini H-7 sudah dimulai, mestinya tanggal 24, ini sudah tanggal 26. Iya. Kejadian menonjol nggak ada ya Trenggalek? Nggak. Tidak ada, aman-aman. Itu ya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Monggo yang ingin Baik, terima kasih Kakak. Magetan. Magetan masuk wilayah. Oke, mohon izin. Suara saya terdengar, Kak? Oh iya, ya, dengar Kak. Jelas Kak Erik. Oke, mohon izin. Saya mau wakil dari Kabupaten Magetan. Mohon izin, saya di jalan Kak ini. Wah, di jalan. Oke, mungkin gini Kak, ini mungkin bisa dijadikan evaluasi mawon, Kak. Awalnya untuk Magetan ini sudah oke lah dari tahun ke tahun. Putus Kak. Namun gini Kak, yang kami harapkan itu sebenarnya kaitan dengan surat edaran Kak. Kemarin kami juga sempat ngobrol dengan pihak kepolisian. Kalau memang pramuka itu dilibatkan, itu harusnya suratnya itu jauh lebih awal-awal dalam persiapan. Karena di Pemda Magetan sendiri kami ingin menembus agar pramuka itu dijadikan salah satu stakeholder resmi. Itu memang awal-awal bulan itu sudah harus surat itu masuk untuk sebagai bahan permohonan. Kemarin sebenarnya dari Magetan itu ingin masuk dalam salah satu stakeholder, termasuk dari BPBD, kemudian dari pihak Polres, maupun juga dari pihak-pihak lain. Tapi amat sangat disayangkan suratnya itu terlalu mendadak Kak, kesannya. Jadi sehingga dari pihak Polres Magetan itu menyampaikan kepada kami bahwasanya kesannya itu suratnya itu hanya untuk Saka Bayangkara. Sedangkan Warcap sendiri memang menjadi stakeholder di tiap kabupaten. Nah, inilah yang terjadi dari tahun ke tahun. Sehingga kami itu kesulitan dalam hal penjajakan untuk menembus kepada kepanitiaan Pamlebaran di tingkat kabupaten. Mungkin ini juga dirasakan yang dari Blitar, karena tadi saya sempat mendengarkan masih penjajakan. Harusnya ini sudah kita masuk dalam kepanitiaan PAM Lebaran gitu Kak. Dari tahun ke tahun kami perasaan itu kayak sekedar nebeng dan partisipan. Sebenarnya inginnya pramuka itu menjadi stakeholder ataupun juga setara dengan seperti Basnas, seperti BPBD, seperti
pihak kepolisian, TNI, kita kan organisasi pemerintah, Kak. Nah, maka dari itu mohon ini menjadikan evaluasi untuk kita semua, sehingga kami sendiri bisa menempatkan posisi, bahkan juga bisa menempatkan adik-adik kita setara dengan mereka, karena walaupun kita dalam tanda kutip proses belajar ataupun memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Untuk Magetan sendiri, keterlibatan mulai dari anggota muda juga anggota dewasa juga ikut terlibat, Kak. Namun dengan porsi-porsi yang sesuai Iya Kak, bisa dengan diterima. pertimbangan untuk kedepannya lebih bagus. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Kak Erik. Yang pertama saya tanggapi edaran kita sebenarnya enggak terlambat. Surat dari Kuarda, mungkin Kak Erik yang belum baca, mungkin sudah kita berikan tanggal 10 Maret. Sudah kita kirim 10 Maret, bahkan lebih dulu dari yang dari dari Polda. Jadi kita mendahului. Enggak apa-apa. Ini maksud saya ke depannya nanti selain surat dikirim, juga di WA Group, untuk surat ini tidak hanya dikirim ke ketua, tapi di WA Group, karena ini biar anggota juga tahu kalau sudah ada surat dari Kuarda Jawa Timur terkait posko lebaran. Yang kedua terkait keterlibatan kita agar lebih efektif, supaya saran Kak Erik tadi, saya setuju, supaya tidak ada kesan Saka Bayangkara aja. Tolong masing-masing Kuarcap ambil inisiatif koordinasi sesuai dengan situasi masing-masing. Makasih Kak Erik. Oke, Karijanan Nadion sudah, barangkali Malang, Karijanan Malang. Ada yang resen Kak Jazuli, ada yang resen dari Bondowoso. Ya, nggih, monggo. Monggo, Kawedanan Jember, Karijanan. Ya, monggo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Kak? Iya, jelas, Kak. Ini Kak. Ya, kami dari Kuarda Bondowoso. Kami hanya ingin sharing saja, Kak. Jadi kalau di Bondowoso itu memang karena kami sadar bahwa akan ada KBL ini tiap tahun, maka memang kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau tadi ini Kak siapa, Pak? Kak Arif, Pak. Staf Arif. Kak Arif ya. Ini Kak Arif, makasih Kak Arif. Lanjut. Menyikapi yang kakak dari Magetan tadi, menurut saya memang betul, Kak. Kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi minimal kita sudah tahu tiap tahun pasti ada kegiatan. Alhamdulillah kami di Bondowoso sejauh ini kolaborasinya dengan stakeholder sudah baik, Kak. Jadi kami kerjasama dengan Saka Bayangkara, kemudian yang lain, meskipun di Saka Bayangkara sebenarnya dari surat dari Polda itu datang lebih awal memang, sehingga itu kami jadikan acuan untuk informasi ke Kuarda mempersiapkan. Dan alhamdulillah di Kuarda Bondowoso Abdi Mas Humas sudah mempersiapkan itu, sehingga sudah mengirimi surat lebih awal ke Gusdupan, Kak. Jadi di Kuaran dan Gusdupan kami sampaikan beritanya, kemudian dipersiapkan. Alhamdulillah untuk kerjasama ini tahun kemarin pun kami bisa H+7 masih ngepam, masih ikut membantu jalan. Jadi saran dari kami dipersiapkan jauh-jauh hari saja, karena KBL kan istilahnya tiap tahun ada. Jadi memang harus dipersiapkan. Alhamdulillah. Kemudian kolaborasinya kami diterima cukup baik kok sama BPBD, stakeholder, Kodim juga. Cuma memang kadang ngepamnya masih tanggal 23. Gitu. Tapi alhamdulillah kami sudah mulai ngepam dari tanggal 23, tapi bisa dilihat untuk laporan yang akan dikirim maksimal tanggal 5 April. Begitu Kak dari kami Kuarda Bondowoso. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif atas laporannya, termasuk kesiapsiagaannya. Sebelum tahun 24 sudah ada apel tahun 14, tahun 23 sudah mulai posko. Matur suwun. Iya, barangkali termasuk mewakili Karijanan Jember, Malang. Ada Kota Malang. Kota Malang, monggo. Kak Tita. Oh, Kak Tita, monggo Kak.
Ya, monggo Kak Tita. Belum dengar suaranya, masih di mute. Dari sana masih di mute. Oh, enggak dengar suara. Halo, Kak Tita. Ya. Mikrofonnya sepertinya, Kak. Mikrofonnya Kak Tita. Atau Dilepas, Kak. Coba mikrofonnya dilepas. ditata dulu mikrofonnya Kak Tita. Nggak bisa didengar. Izin nanti aja barangkali biar ditata yang Kota Malang, wilayah Bojonegoro, Warcap, Karsidanan Bojonegoro, monggo. Kota Mojokerto minta laporan ini Kak ini Mojokerto. Ya. Bisa melaporkan Kota Mojokerto ke Warcap. Monggo Kak. Ya, masih dimute buka. Kak Erwin, silakan masih dibuka. Sampun Kak. Ya, monggo. Ayo. Dari Malang nggih? Oh, Malang ya. Kalau itu izin Kota Mojokerto saya Kota Malang dulu, monggo. Nah, itu Kota Mojokerto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak, saya melaporkan, saya perwakilan dari Kota Malang, Abdi Mas Humas. Alhamdulillah di Malang diawali dengan pelepasan dari Pak Wali Kota di Balkot tanggal 21 Maret, dihadiri oleh para kakuaran dari masing-masing kakuaran dan staf Warcap. Kemudian di Malang sudah melakukan mulai tanggal 23 dan berakhir sampai tanggal 8 April. Di Malang ada 4 pos. Kebetulan kemarin itu di Kota Malang kondusif, begitu karena di masing-masing pos ada surat tugas dan masing-masing punya koordinasi sendiri-sendiri. Jadi setiap pos dibagi masing-masing pendamping. Dan para yang mendampingi itu memberikan setiap pos ada 2 sip. Jadi masing-masing pos ada 2 sip. Adik-adik penegak dari Saka Bayangkara dan penegak dari gugus depan. Alhamdulillah adik-adik dari penegak dan adik-adik dari penegak Warcap, yaitu masing-masing diberi tugas untuk seperti saran dari kakak tadi memberikan medsos, dikirim ke medsos. Kebetulan kemarin terutama di stasiun kota itu ada demo, jadi adik-adik yang jaga di PAM itu membantu mendorong mobil dan sebagainya. Itu yang perlu disikapi. Jadi adik-adik ini selalu siap siaga. Dan di awal sudah ada pemudik yang pingsan waktu itu di exit tol. Jadi adik-adik juga membantu. Kemudian di pos UB itu ada motor mogok, adik-adik dari penegak ini juga membantu para pemudik. Begitu yang bisa saya laporkan dari Warcap Kota Malang. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Tita, singkat padat dan jelas. Matur suwun atas langkah-langkah diambil, termasuk membantu yang pingsan dari kakak Pramuka. Selanjutnya Mojokerto tadi yang sudah saya tunjuk mewakili Karisidenan Bojonegoro, monggo. Mewakili Bakorul Bojonegoro, monggo Kak, masih di mute itu ya. Monggo, Kota Mojokerto. Silakan. Kak Erwin bisa di-unmute dulu. Bagian jadi pang sananya. Coba dari monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Mohon izin Kakak untuk Kota Mojokerto karya Bakti Lebaran ini masih kami koordinasikan dengan
instansi terkait, dan saat ini kami sedang persiapan untuk bagi-bagi takjil. Oke ya, oke Mojokerto ya. Ini sedang persiapan untuk bagi-bagi takjil, Pak. Terima Dari kasih. Saka bagi Jarda untuk WhatsApp-nya sudah kemarin dengan tadarus dan bagi-bagi takjil. Terus dari gugus depan juga ada bersih-bersih masjid dan lomba-lomba untuk TK, SD, dan SMP. Nah, ini untuk karya bakti Lebaran, ini kami masih koordinasi, dan untuk instansi yang terkait selama ini memang 3 kali kami mengikuti, namun istilahnya kami itu ikut tapi istilah seperti nebeng, Kak. Jadi tidak pernah kami itu dimasukkan di dalam grup untuk Lebaran itu, karya bakti kakak-kakak instansi yang terkait, ya. Lalu oleh karena itu ini kami masih koordinasi, dan dari adik-adik juga sebenarnya sudah siap, namun yaitu ada sedikit kesulitan dari instansinya. Untuk pos-posnya itu bagaimana? Itu Kakak, mohon izin ngapunten, laporan dari kami Kota Mojokerto, tetap semangat, salam kemanusiaan, salam pramuka. Terima kasih Kak Erwin laporannya, termasuk hari ini mau bagi-bagi takjil. Supaya identitas pramuka tampak, saya sangat senang kalau dengan pakaian minimal ada duduknya lah, supaya tahu bahwa ini kegiatan pramuka gitu Kak Erwin ya. Takjil. Kemudian bersih-bersih masjid, bagus. Beberapa tahun yang lalu keluarga juga gerakan 10.000 masjid untuk kebersihan. Terima kasih. Lanjutkan Kota Mojokerto. Tinggal satu Karisidenan yang belum lapor. Karisidenan Bakorwil Pamekasan. Madiun tadi sudah Magetan. Bakorwil Pamekasan meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumer, dan Gresik. Surabaya itu ke Bakorwil Pamekasan. Monggo di antara Gresik mungkin yang siap untuk melaporkan. Tadi ada Gresik atau Sumeneb? Enggak ada. Surabaya? Pamekasan Kakak. Monggo Pamekasan untuk melaporkan kesiapan terkait posko untuk karya bakti Lebaran. Monggo Kak siapa? Monggo. Mohon izin Kak, saya Tulus Kak dari Pamekasan Kakak. Kak Tulus ya? Iya Kakak. Monggo. Mohon izin menyampaikan kegiatan kami di Kortir Cabang. Kami diwakilin oleh Brigade Penolong. Kami mulai dari bulan Januari Kakak, itu sudah posko di ini Kak, hidrometeorologi punya BPBD Kak. Sampai sekarang adik-adik pun juga mengikuti kegiatan itu Kak. Untuk sementara adik-adik untuk pramuka yang dari BP tidak bergabung di posko Ketupat Semeru. Jadi cuman insya Allah dari teman-teman Saka Bayangkara yang bergabung di sana Kak, yang sip-sipannya itu 3 kali sip, sama seperti kita di kebencanaan, sedangkan yang di Saka Bayangkara membantu mengenai di lalu lintasnya Kak. Untuk kegiatan di gudeg-gudeg, kami masih menginformasikan ada beberapa gudeg yang sudah melakukan, 1, pembersihan masjid, yang kedua bagi-bagi takjil, terus yang keempat itu santunan anak yatim Kak. Mungkin itu aja laporan dari Pamekasan untuk sementara. Nanti kami bakal update kembali kegiatan ini. Cuman ada informasi kegiatan tambahan buat kami Kak, yaitu mengadakan posko tambahan, yaitu di daerah
ex PJKA Kak. Di sana ada suatu hal tentang ini, jadi kami diundang oleh dinas terkait untuk bergabung di sana untuk menjaga sosial di sana Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak Tulus dari Pamekasan mewakili kawan-kawan Kak Kota Sebagor Pamekasan. Alhamdulillah ada takjil, ada bakti sosial terkait kebersihan masjid dan santunan anak yatim. Kalau untuk kegiatan posko karya bakti Lebaran betul-betul dikomunikasikan dengan pihak terkait dan tidak hanya Pamekasan, saya ulangi lagi, citra pramuka betul-betul harus positif di masyarakat. 5 Bakor sudah melaporkan, diwakili tadi Magetan, Malang, Bondowoso, Mojokerto, dan Pamekasan sudah semuanya. Namun barangkali ada di luar itu ada berikan masukan, saya persilakan. Kak Amin, ada tambahan lagi, monggo Kak Amin. Barangkali ada tambahan. Ini ada yang resen dari Kabupaten Mojokerto, silakan dulu. Oh, monggo Kabupaten Mojokerto. Nggih, siap Kak, mohon izin. Maaf tadi kita baru bisa on call lagi. Karena tadi baru selesai evakuasi pohon tumbang di Cangar Kak, begitu. Karena ini tadi nggih betul, kita di Brigade Penolong 1316 Kabupaten Mojokerto, kita mohon maaf tidak begitu aktif di pos Ketupat Semeru karena kita bergabung dengan pos BBD. Karena hari ini tadi hingga 2 hari yang lalu kita sudah on call untuk respon pohon tumbang di sekitar Kabupaten Mojokerto Kak. Itu karena di pos Ketupat kita kemungkinan ada di H-1 Lebaran karena untuk perbantuan arus lalu lintas di Kecamatan Pacet dan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Mungkin begitu Kak untuk laporan Kabupaten Mojokerto Kak, mohon izin. Terima kasih Kak Hakam ya. Semangat, matur suwun langkah-langkahnya yang hari ini ada di Cangar ya. Saya pikir pramuka fleksibel, mana yang perlu intensitas tinggi dari kita ya, menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Pokoknya harus ada peran pramuka pada kegiatan posko karya bakti Lebaran. Terima kasih. Yang lainnya masih ada? Cukup? Kak Amin? Sebelum saya tutup, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas semangat kakak-kakak kabupaten dan kota dalam rangka membantu masyarakat dengan giat posko karya bakti Lebaran. Yang kedua, tolong hasil rapat ini diinformasikan pada ketua Kuarcap masing-masing, ya. Syukur-syukur sampai ke Kamabigus biar bupati wali kota tahu keberadaan pramuka dalam ikut membantu kelancaran mudik Lebaran. Yang ketiga, saya mohon kakak bisa membagi personil, ya, menempatkan orang-orang yang profesional sehingga keberadaan walaupun tidak berdiri sendiri melekat dengan posko-posko milik Polres maupun Pemkab, BPBD atau PMI, keberadaan kita supaya betul-betul bermanfaat dan upayakan jangan sampai dari anggota pramuka yang ditugaskan ini ada sikap yang kurang baik, mungkin colometan, mungkin hal-hal yang sikap yang tidak simpatik, ya. Tolong bahwa pramuka ini betul-betul orang yang pintar dan bermoral, bermoral, sehingga keberadaannya betul-betul menyejukkan pramuka di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, tolong kalau ada hal-hal yang sifatnya segera dilaporkan, bisa telepon ke Kak Rahman yang ini di posko di Kuarda, sehingga kita bisa lapor ke Ketua Umum Kak Arum Sabil. Laporan ini penting karena apa? Jangan sampai kalau ada sesuatu yang terkait dengan pramuka, Kakak Arum Sabil tahu dari yang lain. Harus kami berharap dari kakak Kuarcap ini yang menyampaikan lebih awal laporannya. Barangkali itu
hal yang perlu saya sampaikan sebagai closing penutup rapat ini, kalau sudah tidak ada, saya mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan terkait rapat hari ini. Terima kasih. Kita akhiri rapat dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jazuli. Kakak semuanya. Baik, terima kasih kakak sekalian. Tadi sudah diakhiri oleh Kak Jazuli. Selanjutnya kakak sekalian, untuk sebagai tanda jejak kehadiran, silakan mengisi presensi yang sudah dibagikan melalui chat room hari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam berkah. Salam. Sudah di live.